Halo semua, kembali lagi bersama saya Afri di video tutorial. Di video tutorial ini saya akan membahas tutorial menggunakan ChatGPT untuk belajar kripto. Jadi kalau di video-video sebelumnya kita lihat obrolan terakhir kita, nah ini dia. Obrolan terakhir kita sama si ChatGPT yaitu bisakah membeli tiket pesawat dengan kripto, ya. Dan AI ini menjawab, Chip Air adalah salah satu platform pemesanan tiket pesawat yang telah lama menerima pembayaran dengan Bitcoin. Mereka menggunakan pengguna untuk membeli tiket pesawat menggunakan Bitcoin secara langsung. Nah, ini udah dibahas di video-video sebelumnya. Anda bisa lihat di daftar list video saya tentang belajar kripto dengan ChatGPT. Nah, sekarang kita akan lanjutin pertanyaan-pertanyaan apa aja yang saya sebagai orang awam untuk belajar kripto ini apa sih gitu. Ya, saya coba di sini GPT. Karena kita udah lama kita ajak ngobrol ya GPT. Masih ingatkah Anda obrol? Kita di sini. Kita enter. Nah, dia jawab tentu. Saya masih mengingat obrolan kita sebelumnya di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan yang lebih lanjut ingin berbicara tentang topik apapun, jangan ragu untuk bertanya. Oke. Saya masih awam tentang kripto. Apakah saya bisa kaya dengan kripto? Kita coba tanya. Berpotensi untuk masalah keuntungan yang besar. Melalui investasi dalam mata uang kripto, tetapi penting untuk diingat bahwa pasar kripto juga memiliki resiko yang tinggi. Oke. Hal-hal yang dipertimbangkan, pasar kripto sangat volatile. Volatile itu mudah naik turun ya. Penelitian mendalam, pengetahuan diperlukan. Jangan investasikan seluruh dana Anda. Oke. Diversifikasi dalam investasi kripto, diversifikasi mata uang dan bantu Anda mengenai risiko, waspada terhadap penipuan, tantangan regulasi. Oke. Berarti ada 7 poin ya. Nah, ini nggak saya bahas. Coba yang menarik, resiko tinggi ya itu udah pasti. Pengetahuan diperlukan. Memahami bagaimana mata uang kripto bekerja, teknologi di baliknya yaitu blockchain. Ya, udah tahu. Penelitian mendalam. Oke. Penelitian mendalam apa saja? Apa saja yang harus saya teliti sebelum membeli sebuah koin kripto. White paper. Nah, kita harus baca white paper. Sebelum membeli sebuah koin kripto, Anda harus melakukan penelitian yang cermat. Memahami proyek tersebut, potensinya, resikonya, ada beberapa hal yang perlu Anda teliti sebelum membeli sebuah koin kripto. Yang pertama, white paper. White paper yaitu resmi, baca white paper resmi proyek. White paper adalah dokumen yang menjelaskan tujuan proyek, teknologi yang digunakan, dan tim pengembang dan rencana. Oh, oke. Jadi kalau video sebelumnya kita udah baca ya white paper dari si Bitcoin sama Ethereum. Tim pengembang, teliti latar belakang dan pengembang tim yang kuat dengan pengalaman di bidang teknologi blockchain atau industri terkait yang dapat menjadi indikator positif. Oke. Teknologi dan inovasi. Oh, apa yang membuat proyek ini unik? Apakah ada inovasi teknologi, pasar dan adopsi? Lihat seberapa banyak proyek ini diterima oleh pasar. Adakah mitra kemitraan atau pengguna? Oke, kapitalisasi pasar dan volume perdagangan. Tinjau kapitalisasi pasar dan volume perdagangan proyek. Ini dapat memberikan wawasan tentang beberapa liquid dan perdagangan proyek. Riwayat harga. Oke, komunitas dan sentimen, regulasi, berita, analisa eksternal. Oke. Sekarang kalau saya tanya tim pengembang, nah, ada berapa poin? 11. Oke, sekarang saya mau tanya. Dari 11 poin tersebut, koin apa yang masuk dalam 11 kategori tersebut? Kita tanya aja langsung ya. Saya tidak memiliki informasi.
Oke, dia hanya informasinya sampai tahun 2001, namun berdasarkan prinsip-prinsip umum yang disebutkan sebelumnya, maksudnya yang ada di sini, proyek-proyek kripto yang dianggap layak untuk dipelajari sebelumnya membeli termasuk Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance, Solana, Polkadot, Chainlink, Cardano, Ripple, Polygon, Avalanche. Apa sih Avalanche? Baca satu-satu ya. Kalau Bitcoin kita udah tahu ya, udah paling legend lah. Ethereum juga legend. Cardano adalah platform blockchain yang menekankan pada keamanan dan skala. Poin-poin disebutkan sebelumnya dapat membantu Anda memahami kemajuan dan adopsi proyek ini. Ini Cardano. Binance Coins. Binance digunakan di platform perdagangan Binance dan memiliki aplikasi yang beragam. Anda harus memeriksa lebih lanjut mengenai rencana masa depan dan potensi penggunaan. Kemudian Solana. Solana menawarkan kinerja yang cepat menjadi sorotan industri, tetapi diperlukan penelitian lebih lanjut. Kemudian Polkadot. Polkadot yaitu platform multi-chain. Oke, memungkinkan beberapa blockchain berinteraksi. Pastikan Anda memeriksa bagaimana platform ini digunakan dan adopsi. Chainlink, proyek yang menyediakan solusi Oracle untuk menghubungkan data dunia nyata dengan blockchain. Anda perlu mengetahui bagaimana solusi digunakan dalam ekosistem. Ini baru tahu saya. Chainlink. Kita coba lihat Chainlink. Chainlink di industri standar Web3 service platform. Jadi disebutkan tadi dia menghubungkan data di dunia nyata dengan blockchain. Oke, ini dia connect the world to blockchain. Smart. Create Web3 value with Chainlink solution. Oke. Ini bisa ngasih tahu support data automation. Menarik banget ya. Join Chainlink Global Open Source Community. Ini juga, ini aktif juga ya. Seperti data-data yang disebutkan ChatGPT tadi, ini datanya lengkap banget ya. Kalau lihat Telegramnya ada, widget, Twitter, Devi, apalagi ini ekosistemnya. Anda bisa cek sendiri ya. Kita bisa nanti pelajari automation. Oke. Sekarang coba kalau saya tanya ya, kalau saya punya uang 2 juta, berapa persentase yang harus saya alokasikan dari koin di atas? Alokasikan persentase dari portofolio investasi Anda dalam mata uang kripto harus didasarkan pada tujuan keuangan Anda. Oke. Toleransi risiko dan pemahaman tentang setiap proyek. Tidak ada formula pasti untuk semua orang. Tapi berikut adalah pendekatan umum yang dapat Anda pertimbangkan. Bitcoin adalah mata uang kripto yang paling mapan dan dikenal banyak investor menganggapnya sebagai emas digital dan mengalokasikan bagian yang signifikan dan dari portofolio mereka di Bitcoin. Misalnya Anda mungkin mempertimbangkan untuk mengalokasikan sekitar 40-50% dari total investasi. Oke. Ethereum memiliki ekosistem yang luas dengan aplikasi smart contract ya dan DeFi, desentralisasi finance. Anda mungkin akan mengalokasikan sekitar 20-30% dari total investasi Anda untuk Ethereum. Kemudian ketiga, proyek-proyek lainnya. Sisa investasi Anda dapat dialokasikan untuk proyek-proyek lain yang Anda anggap menarik berdasarkan penelitian Anda. Ini bisa termasuk Cardano, Binance Chain, Solana, dan lain-lainnya. Oke. Berarti sisanya kalau ini 40, ini 20, berarti sisanya aja untuk proyek-proyek lain. Oke. Pastikan untuk mendiversifikasi investasi Anda di antara beberapa proyek yang berbeda dan mengurangi risiko. Dan si GPT selalu mengingat bahwa kripto itu sangat volatile.
Jadi sangat penting untuk tidak menginvestasikan seluruh dana Anda dalam kripto. Oke. Jadi ChatGPT ini bisa bantu kita buat bikin portofolio di kripto ya. Oke. Sekarang bisakah Anda simulasikan bentuk koin bentuk portofolio dari data Anda di atas? Jika saya memiliki uang 2 juta, Anda dapat memasukkan dana sebesar 2 juta rupiah di dalam mata uang kripto berdasarkan informasi yang telah saya berikan sebelumnya. Ingatlah bahwa ini hanya ilustrasi ya, ingat guys, ini bahwa ilustrasi, bukan saran ataupun praktisi ya, dan bukan rekomendasi. Lagi deh, bukan rekomendasi investasi. Sebelum mengambil keputusan investasi penting untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau penasehat. Nah, ya, Anda ingat tuh, simulasi portofolio hanyalah ilustrasi. Pertama Bitcoin 40 dari 2 juta ya, berarti 800.000. Ethereum 25%, berarti 500.000. Nah, proyek lainnya misalnya Cardano, Binance Coin, dan Solana 35%, yaitu totalnya 700.000. Ini adalah contoh cara Anda mendapat mengalokasikan dana Anda. Tapi pastikan Anda untuk menyesuaikan sesuai dengan preferensi pribadi Anda, penelitian Anda, dan risiko yang bersedia Anda ambil. Dalam simulasi ini, Bitcoin dan Ethereum memiliki alokasi yang lebih besar karena mereka adalah mata uang kripto yang lebih mapan dan dikenal. Sedangkan proyek-proyek lainnya memiliki alokasi yang lebih rendah karena tingkat risiko yang lebih tinggi. Diversifikasi antara beberapa mata uang kripto dapat membantu Anda mengurangi risiko potensial. Jangan lupa untuk memantau pasar, berita, dan perkembangan terbaru di dunia kripto. Karena keadaan pasar dapat berubah dengan cepat. Oke. Jadi AI ini bantu banget ya. Bisa bikin kita portofolio yang dia saranin kira-kira inilah ya, formatnya 40, 25, dan 35. Dan di sini juga ada beberapa penjelasan seperti tadi BTC, Ethereum, DeFi yang sedikit dijelasin oleh si GPT. Mungkin di video selanjutnya kita akan menjelaskan tentang DeFi ya, karena ini menarik banget ya, tentang desentralisasi finansial melalui kripto. Nah, jika Anda tahu kenapa AI yang saya gunakan ini bisa menghasilkan jawaban yang berkualitas seperti ini, itu semua saya gunakan menggunakan ebook yaitu Prompt Engineer Script. Nah, di ebook Prompt Engineer Script ini saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan khusus yang terdiri dari 6 pola step. 6 pola step ini yang saya masukkan pada obrolan-obrolan saya sebelum ini. Jadi sebelum saya melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya misalnya bisakah Anda simulasikan jika saya punya uang segini, Anda bisa buat portofolionya berapa-berapanya. Nah, itu ada pola-polanya. Nah, 6 pola ini yang saya tulis dalam ebook Prompt Engineer Script ini. Jadi kalau Anda mau menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan jawaban yang sebagus ini, Anda bisa baca ebook saya yang berjudul Prompt Engineer Script ini melalui deskripsi di video ini. Jadi Anda akan mendapatkan hasil jawaban yang sangat berkualitas dari sebelumnya. Apa perbedaannya ketika Anda tidak menggunakan Prompt Engineer Script ini? Mungkin Anda akan mendapatkan jawaban, tapi jawabannya tidak sebagus yang Anda lihat dari video ini. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang saya gunakan sebelumnya di video-video lainnya juga saya gunakan prompt engineer ini. Jadi prompt engineer ini adalah prompt yang digunakan para engineer bagaimana untuk memerintahkan AI untuk menghasilkan sebuah jawaban. Nah, nanti di sana juga saya jelaskan bagaimana kita nggak usah mikir. Jadi prompt ini yang akan menghasilkan prompt berikutnya. Nah, itu step-stepnya akan saya jelaskan di dalam ebook tersebut. Jadi silakan Anda pesan melalui link di deskripsi video ini. Oke, mungkin sekian saja video pembelajaran saya belajar kripto menggunakan ChatGPT ini. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait video-video saya, bisa tulis di kolom komentar dan bisa juga bergabung di AI Community yang saya buat. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.